saya mau cari duit jajan, kan dulu orang tua saya kan hemat dia, efisien. Oke. Kita dikasih uang jajan paling seperak. Oke. Ya kan, ya kita harus nyari lebihan. Seperak ya, itu dapat apa dulu, Om? Seperak paling dapat. Aqua gelas gitu dapat nggak? Dulu belum ada aqua gelas, air aus namanya. Air aus. Air aus. Ada tuh ya. Jadi itu sirup dikocok sama es, ditaruh di tabung kaca, terus diambilin pakai itu ditaruh di gelas. Namanya air aus. Dapat itu. Dapat seperak. Dapat itu doang. Jadi uang jajan cuma bisa buat beli air doang. Iya, air aus. Makanan iya. Air aus namanya air aus. Kalau aus kita makan. Warna-warni airnya. Jadi ada yang merah, ada yang kuning orange, ada yang hijau. Jadi air aus mau yang mana kita tunjuk aja tuh. Yang pakai gula biang gitu ya? Iya, pakai gula biang itunya kaca. Dia punya tempat wadahnya kaca. Iya. Terus diserok pakai sendok, tapi sendok yang panjang ada pegangannya gitu. Iya. Nah terus gitu Om, dari situ Om dari notabene keluarga yang kurang mampu dan akhirnya kok ya bukan tiba-tiba tapi pasti by proses kan Om. Proses apa sih yang paling menurut Om penting di situ di hidup Om itu? Saya tuh dulu dipanggil gembel sama ibu bapak saya karena saya nggak suka pakai sendal, nggak suka pakai sepatu, ciaka lah ibaratnya. Orang bilang apa ya, nyeker. Nah, sehingga teman saya, komunitas saya Muslim semua. Jadi kalau diajak pergi, saya nggak mau pakai celana panjang sama ibu bapak saya. Akhirnya saya dipanggil si gembel. Si gembel. Nah, kemudian si gembel itu ya yang akhirnya wih. Nah, itu burung-burung. Ini burung apa nih Om? Ini burung-burung gereja yang teman-teman yang pada sembahyang di sini yang percaya. Dia melepaskan burung. Dilepas jadi sebagai memerdekakan hewan itu adalah sebagian dari kepercayaan teman-teman Buddhis. Gitu. Iya. Nah, jadi ya saya ini boleh bilang hidup saya by proses. Saya dipanggil gembel sama ibu bapak saya nggak ada masalah. Saya bilang gembel ya gembel yang berjuang. Nanti satu saat si gembel bisa bikin harum nama keluarga. Alhamdulillah. Malaikat lewat dijabah kali, kun fayakun jadi gitu. Enggak juga kun fayakun Om, pasti by proses dong. Oh iya, by proses kalau nggak. Masa ada yang tiba-tiba bisa jadi kaya gitu nggak mungkin lah Om. Nggak, saya sampai sekarang nggak berasa kaya. Kaya itu apa sih? Ya Om dibandingin dulu kan Om. Oh iya. Dagang asongan, cuman lebih baik air aus. Iya, lebih baik daripada dahulu. Tetapi kekayaan itu buat saya bukan materi. Kalau materi kekayaan, saya pikir semua orang akan jadi materialistis. Kekayaan itu adalah satu kehormatan. Ya. Kekayaan itu nama baik lebih penting daripada kekayaan harta. Kekayaan nama baik jauh lebih penting daripada kekayaan harta. Anda lihat kalau belum saatnya, orang banyak yang kita lihat kemarin istilah flexing. Ya, 3-4 tahun kita lihat semua kita pun kagum. Wah, hebat ya anak-anak sekarang mungkin pakai IT, pakai apa segala macam medsos, jadi bisa jadi orang kaya. Tetapi seiring berjalannya waktu baru 3-4 tahun KO langsung diborgol masuk penjara. Itu not by process, itu instan. Nah, kalau yang by process, saya pikir harus kerja keras, kerja cerdas, kerja amanah. Itu. Dan jangan lupa ridho dari orang tua. Orang tua mewakili malaikat di dunia. Jadi apa yang dikatakan oleh orang tua itu harus kita nggak boleh bantah. Selama itu baik, orang tua nggak mungkin mendidik anaknya untuk tidak baik. Jadi kita harus patuh dan nggak boleh ngeyel, ngelawan, ngedumel sama orang tua. Nah, setelah itu terakhir ridho Allah. Jadi kerja itu tanpa ridho Allah, ridho dari orang tua juga nggak baik. Pasti terpleset melulu. Tapi kalau ada ridho Allah, ridho orang tua, pasti dimudahkan jalannya. Untuk mencapai sukses bukan hanya perlu kerja keras dan kepintaran, tapi ridho Allah itu yang paling penting. Itu nomor satu. Simbolnya Om biasanya segini Persatuan nih. Indonesia. NKRI harga mati, persatuan harga pasti, pengabdian terhadap negeri sampai mati. Pengabdian terhadap istri harus sampai mati juga. Iya. Om, thank you banget Om ya sharingnya. Mudah-mudahan ini menginspirasi juga buat teman-teman, tambahan inspirasi. Kalau emang benar bermanfaat, silakan bagikan ke seluruh sosial media kalian. Jangan lupa satu harus sampaikan. Punya duit jangan sombong. Punya duit jangan sombong. Nggak banyak duit jangan jadi tukang bohong. Punya duit jangan sombong, nggak punya duit jangan tukang bohong. Iya, jangan bohong. Jangan flexing, jangan. Iya. Oke. Ya, nggak banyak duit jangan bohong. Jadi nih, punya duit jangan sombong, nggak banyak duit jangan bohong. Oke. Nggak punya duit jangan nyolong.
Jangan nyolong. Udah gitu aja. Kalau nyolong, borgol ntar. Borgol lagi ntar. Intinya kaya tuh by proses Om ya. By proses. Nggak ada Kalau yang yang tiba-tiba instan, bisa kaya. selesainya juga instan. Jadi dulu Jenderal Surono, Menko Polkam, itu ngajarkan saya, Yusuf, jadi orang jangan cepat jadi jenderal katanya. Kalau kamu cepat jadi jenderal, kamu cepat pensiun katanya. Bertahap aja naiknya katanya. Iya, iya. Bener kan? Kalau cepat jadi jenderal kita cepat pensiun. Udah pangkat apa lagi kalau udah jenderal? Iya. Pensiun gitu. Iya, Jadi iya, bertahap aja. Nikmatin dari proses. Dari letnan ke kapten ke mayor ke letkol ke kolonel ke brigjen ke majen ke letjen sampai jenderal. Nah, alhamdulillah beliau jenderal, kalau saya tengjen. Iya. Tetangga jenderal. Tengjen. Tengjen saya. Nggak perlu jadi jenderal, cukup jadi tengjen. Inilah Prof. Gue seneng banget manggilnya Prof Hamka sebenarnya. Karena memang beliau adalah anak ideologis, bisa dibilang anak ideologisnya Buya Hamka yang langsung diklaim oleh Buya Hamka langsung kan Om ya? Diangkat, dikasih cincin saya. Diangkat, Resmi. ada cincinnya Om? Oh, saya nggak bawa. Sekarang saya udah nggak bawa cincin, pakai jam juga jam begini aja. Berarti Om sering pulang ke kampung, ke Sumatera Barat? Saya sama keluarganya di sini aja, yang di sini kan keluarganya di sini banyak. Anak-anaknya masih ada. Kak Ajija, Bang Sakib, Bang Afif masih ada. Masih ada Om ya? Masih ada 3. Ya. Kemarin Kak Iyat udah meninggal, baru 2 bulan lalu, 3 bulan lalu. Ya.